Kita tidak ada memberikan fee, kita mengikuti alurnya, kita siapkan izin kita juga ada, karena gini ya, nggak mungkin kita menyediakan pengadaan yang berhubungan dengan apapun itu kalau tidak ada izin. Per unit atau dia satu paket gitu Pak? Per unit. Misalnya untuk 10.000 harganya sekian, 10.000 botol harganya sekian. Atau dia Enggak per unit. Satu unit itu berapa? Kalau per unitnya sendiri pada saat itu ya, itu di bulan September yang hand sanitizer yang kemarin. September 2020. 2020. Okay. Itu memang harga kisaran, mereka kan ambil rata-rata dari harga kisaran pada saat itu ya kondisinya, karena tiap hari itu pun harga berbeda-beda. Iya benar. Itu kita ambil harga 35.000. Berarti yang dalam penawaran itu, berkas penawaran ke BPBD itu harga satu unitnya itu 35.000 benar ya? Itu aja sih. Kalau masalah tentang fee dan lain-lain itu saya pastikan tidak benar. Kita tidak ada memberikan fee, kita mengikuti alurnya, kita siapkan izin kita juga ada, karena gini ya, nggak mungkin kita menyediakan pengadaan yang berhubungan dengan apapun itu kalau tidak ada izin. Itu nekat sekali. Izin alkesnya dikeluarkan pada tanggal berapa? Kita bikin itu memang 1 bulan sebelum mengajukan penawaran, surat penawaran ke BPBD. Pengajuan bulan September? Enggak, kita dari bulan April akhir udah mulai. April, berarti iya. Maret atau Februari ya? Apa? Izinnya keluar? Izinnya di bulan, kita bikin itu antara Maret dan Maret kurang lebih. Maret ya? Nah. Maret keluar izin alkesnya? Tentang waktu segitu ya Bang, saya kurang ingat banget Pak. Waktu itu pengajuannya dapat dari BPBD itu berapa termin? Ya. Gini ya, kalau untuk kondisi yang seperti sekarang, kan yang itu yang mengajukan itu bukan saya aja sih, banyak sekali, ada sekitar berapa lah gitu kan. Itu gini sistemnya, jadi untuk yang sekarang misalkan APD nih Mas, kan APD mereka minta ke kita coba disediakan 22.000 misalnya gitu kan, selesai dibayarkan udah seperti itu. Oh gitu. Nah, jadi karena kondisi darurat tadi. Total yang disanggupi sama budget pengaliat sampai dengan terakhir itu berapa ribu botol? Kalau yang kontrak kemarin kan itu udah diterapkan ya, tadi di BPK udah dijelaskan semua ya, pasti tahu ya. Kalau di BPK kita nggak bisa lihat, kita kan harus konfirmasi ya, dengan yang LHP-nya. Jadi itu maksudnya tadi. Saya pun nggak lihat LHP-nya. Oke, berarti kan tadi kan pengajuan itu dapatnya per unitnya 35.000. Iya. Nah, yang disanggupi itu berapa botol kemarin? Berapa ribu botol? Totalnya ya? Yeah. Totalnya itu yang untuk bulan September kemarin itu 25.000. 25.000 botol. Dia kan 3 kali? Cuma 1 kali. Ya, berarti kita berarti lihat ini cuma 25.000 botol 1 kali ya? 25.000. Selain hand sanitizer ada alkes lain? Jadi yang disanggupi? Kalau itu udah pasti ada. Cuman kan kita bicara klarifikasi apa yang diberitakan kemarin. Kemarin kenapa mungkin ada di antara abang ini yang datang ke atau WA saya ya kemarin ya. Itu bukannya kita belum mau berbicara Bang, cuman kondisinya kan saya masih harus ngadepin rapat hari ini tadi kan. Jadi pengen konsen ke situ dulu gitu. Jadi ya berita yang di luar itu ya udahlah gitu, kita dengar dulu baru hari ini bisa saya jelasin semuanya. Cuma saya kurang paham itu mengenai pengembalian ini. Kenapa kalau misalnya memang sudah sesuai aturan, apa harus dikembalikan? Gini ya, Bang. Ini yang menjadi pertanyaan, gitu kan? Oke, gini ya, kita sebagai masyarakat umum, ya kan, mungkin sedikit banyaknya masih tidak paham atau tidak mengerti gitu kan. Kita kembalikan lagi ke pihak yang lebih berwenang dan kompeten seperti BPK gitu ya. Kalau hasil pemeriksaan kemarin setelah 3 kali pemeriksaan mereka menyatakan tetap harus mengembalikan, kita hanya mengikuti. Ya kemahalan yang masalahnya kemahalan itu seperti apa? Kita kan bagi 35, apa betul 9.000 harga di pabrik gitu? Saya tidak ngambil ke pabrik karena tadi udah saya jelasin kan. Iya. Ada gini Mas. Kita di sini ngambil tidak pernah namanya langsung ke distributor. Ya. Ini saya perlu jelaskan di sini. Ya. Tidak pernah ada yang namanya langsung ke distributor. Jadi
Alkes ini ada banyak sekali broker di dalam. Iya. Di dalamnya itu banyak sekali broker, siapapun contohnya abang ya. Walaupun wartawan, tapi abang di samping pekerjaan abang ada bisa menyediakan artis juga gitu, ada grupnya juga. Dari situ kita ngambil gitu, dan ternyata ada yang kenal dengan pihak distributor Berarti gitu. CP Batik Tanah Liat ngambil ke broker ngambil ke Pihak ibu, ibu yang ibu ngambil ke perusahaan, ke ke pabrik, distributor bukan pabrik. Distributor. Iya. Berarti Empat tangan. empat tangan Iya. gitu ya, makanya harganya selisih. Nah, itu sebenarnya kan logikanya itu lumrah kan, itu gitu. Karena kita namanya ngambil dari satu pihak ke pihak lain pasti ada keuntungan. Iya, kan? keuntungan pasti gitu. Tapi ekonomi seperti itu. Berarti yang sama Batik Tanah Liat barang jadi ya, bukan batikan. Kita, nah satu lagi saya mau jelasin, kita tidak pernah membuat, kita tidak ada wewenang untuk membuat hand sanitizer, itu nggak, sama sekali tidak. Kita di sini hanya menyediakan. Iya, bukan distributor. Distributor dari pabrik. Ya, Jadi Kalau kita distributor, bentuknya broker juga berarti kita. kita penyedia. Penyedia itu punya izin, broker tidak ada izin. Ngambilnya ke brokernya ngambil ke ibu, Iya. ibunya mau ngambil distributor lagi. Iya. Tempat. izin 3 Maret, terus pengajuan April, dapatnya September, satu. Enggak. Dari rentan waktu antara April sampai Desember kita memang ada ngisi ke BPBD. Ya, Tapi bukan hand sanitizer. bukan hanya hand sanitizer. Yang apanya? Hand sanitizernya bulan apa? Kenapa? September tadi. Kenapa? Yang handsnya bulan September tadi. Iya, September. Kayak APD semua. Oke bang, mungkin Ini sudah bermitra lama berarti ya. dibilang lama enggak sih bang, karena belum nyampe setahun juga. Tapi sudah Karena pernah. semenjak pandemi ini aja. Dia banyak menyebutkan karena melalui ibu ya, ini masalahnya. Ya itu dia Tapi mungkin. ternyata broker yang melalui ibu, bukan penyedia. Gitu Karena kan? kemarin gini, pertanyaannya itu kita dikasih waktu cuma sedikit sekali, Bang. Hanya beberapa, mungkin hitungan detik juga kali, ya, hanya berapa, 1 menit mungkin. Oh, di pertemuan pertama. Di pertemuan pertama, di hari Jumat ya kemarin. Artinya bisa jadi fee itu bukan dari dia tapi dari broker Itu saya itu. nggak tahu. Saya no komen. Punya juga dari Kementerian Kesehatan. Oh enggak, saya KBLI. PAK kita tidak ada. Yang jadi pertanyaan Karena Prof. PAK Rizal itu- kan kemarin PAK ya kalau nggak salah. Iya, tadi saya udah jelaskan juga. Gini, PAK itu untuk apa namanya? Untuk alat medis yang sifatnya digunakan dengan listrik gitu, Pak. Tapi kalau untuk kayak masker atau apa namanya hand sanitizer itu tidak perlu. Itu hanya KBLI. Kita punya ini contoh KBLI. Nomor induk berusaha. Pemerintah berusaha. Kak, dengan keadaan ini tentunya Batik Tanah Liat mengalami kerugian. Nah, kerugiannya sebesar berapa diperkirakan ini, Kak? Kalau kerugian mungkin saya nggak bisa bicara nominal ya. Cuman di sini lebih ke merusak, mungkin sedikit merusak image kita gitu ya. Karena semua yang diberitakan itu kemarin tidak benar gitu. Tapi kalau untuk yang lainnya saya tidak bermasalah. Itu resiko. Ya. Itu tidak dipermasalahkan, cuma lebih ke nama sih bang. Makanya di sini saya bicara mengklarifikasi semuanya biar jelas gitu kan. Karena gimana pun follower kita juga banyak, yang mencintai Batik Tanah Liat juga banyak gitu. Nggak di Padang aja, nggak di Sumbar aja, seluruh Indonesia juga alhamdulillah gitu, semua suka. Jadi kan perlu klarifikasi nih dari kitanya langsung gitu. Itu aja sih.